Saya yang mulia. Kamu berkorban untuk nutupin ini semua, sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Cerita kamu nggak masuk di akal semua. Kasus ini terbuka. Bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Sidang kasus pembunuhan Yosua kembali menghadirkan 3 anak buah Verdi Sambo di persidangan, yakni Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Di persidangan, saksi Ricky Rizal mendapat teguran hakim atas kesaksian terkait dengan sejumlah fakta Verdi Sambo. Ini ada satu hal yang kamu coba tutupin di sini. Siap, tidak ada yang mulia. Terserah kamu lah. Pada saat kamu dipanggil saudara Putri di mana? Waktu dipanggil saudara Sambo? Waktu di lantai 3 Saguling yang mulia. Ya. Pas saya masuk hanya ada Bapak yang mulia. Pas saya masuk ke lantai 3 itu hanya ada Bapak FS di situ yang mulia. Saya tidak tahu Ibu Putri ada di mana. Saya cuma ngingetin pada saudara, sayangi keluargamu. Saudara ya, saudara ini kan sebagai saksi. Siap yang mulia. Jadi Hakim menduga Ricky Rizal berbohong saat menjadi saksi di sidang pembunuhan berencana Yosua. Ricky masih menutupi kebenaran. Kita bahas sore ini bersama Yonatan Baskoro, pengacara Yosua, dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang, Mbak. Saya ke Mas Yonatan dulu. Mas Yonatan, Ya. apakah Anda sepakat dengan penilaian majelis hakim kalau Ricky Rizal ini berbohong di sidang? Kalau kami melihatnya, tentu memang sepertinya masih ada relasi kuasa begitu dengan FS kalau kita melihatnya. Dan kami juga memiliki keyakinan yang sama dengan majelis hakim, sepertinya masih ada yang ditutupi. Nah, kami berharap statusnya saksi ya, meskipun dia juga terdakwa, tetapi kan tadi memberikan keterangan sebagai saksi, harusnya jujur-jujur saja. Sampai hakim kan juga memperingatkan, tolonglah sayangi keluarga. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah kalau masih bohong-bohong justru itu akan memperberat hukumannya sendiri nanti, Mbak. Itu yang ingin kita sampaikan. Dugaan masih berbohongnya ini karena lebih masih loyal sama Sambo atau takut Sambonya? Bisa jadi dua-duanya, Mbak. Karena yang pertama, memang anak buahnya langsung FS. Kemudian yang kedua, sudah takut juga FS ini masih punya power. Misalkan FS-nya misalkan dikatakan sudah tidak berkutik karena sudah ditahan begitu ya, menurut saya sih enggak juga. Karena FS ini kan uangnya banyak ya, teman-temannya masih banyak di luar sana. Nah, ini tidak menutup kemungkinan tekanan-tekanan itu juga masih dirasakan oleh Ricky Rizal. Kalau pandangan Pak Jamin sendiri, benarkah dugaannya ini Ricky Rizal masih belum mengungkap kebenaran alias bohong di sidang? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari awal, Ricky Rizal itu labil orangnya ya. Kalau saya lihat ya, keterangan-keterangan yang dia sampaikan dari pengacara yang lama cenderung karena itu masih menggunakan satu perusahaan atau satu kantor ya dengan yang lain juga, dan dia berubah sekarang dengan pengacara baru. Dan pengacara yang baru punya komitmen kuat untuk lebih terbuka, tetapi realita apa yang kita saksikan hari ini ternyata tidak seperti apa yang kita pernah dengar. Kalaunya seharusnya dia bisa selugas dan ekspresi yang dia sampaikan, tentu kalau dia jujur itu berbeda. Lihat aja bagaimana Baradae menjelaskan detail demi detail suatu kesaksiannya. Tapi kelihatannya Brigadir RR ini ada hal yang ditutup-tutupi, saya lihat. Jadi lebih kemana hal yang ditutupinya ini, karena takut Sambonya atau karena loyalnya? Kalau saya lihat pengaruh FS kepada Ricky Rizal ini masih ada, Mbak. Jadi konteksnya, contohnya dia tidak menyatakan yang sebenarnya. Padahal waktu dia masuk ke Saguling dan kelihatan dia ada di situ ya. Hakim sudah tahu gitu dia ada di situ, tapi dia
memberikan keterangan berbeda dengan apa yang dilihat di CCTV. Itu kan fakta. Makanya hakim ingatkan, kamu bisa mengingkari fakta yang sudah ada dalam CCTV. Nah, ini kan suatu hal yang tidak sepantasnya ya. Kelihatan berarti dia tidak terbuka untuk menerangkan apa yang pernah dia lihat, dia alami. Nah, itu akan memberatkan baginya. Bagi hakim sendiri, saya yakin dia sudah punya dasar untuk menghukum begitu. Jadi nggak perlu lagi tadi dikatakan keterangan benar atau tidak benar, saya sudah punya keyakinan. Tapi kalau tadi Ricky berdalih bahwa Justru dia kalau dia tidak dengar perintah salah satunya ya. Tadi Ricky berdalih, Ricky bilang pada saat kejadian di Duren 3, pada saat JPU nanya, dengar nggak kamu ada buai tembak yang disuarakan oleh Ferdy Sambo ke Eliezer? Dia tidak dengar perintah itu. Nah itulah ya saya, apakah dia tidak dengar, apakah dia dengar tapi tidak mengatakan tidak mendengar, ataukah dia tidak tahu, lalu dia bilang tidak dengar. Nah itu kan banyak persepsi mengenai hal seperti ini. Tapi dari keterangannya nggak begitu memerlukan suatu bukti yang kuat lagi, Pak, karena Baradae kemarin kan sudah memberikan keterangan. Sebenarnya keterangan dia ini, Mbak, saksi yang dihadirkan hari ini untuk keterangan yang dia Baradae dan juga untuk buat Ma'ruf, bukan buat FS. Tapi dia nggak berani gitu memberikan keterangan yang sebenarnya mengait-ngaitkan ke sana. Itu yang justru Mas Yonatan, jadi Mas Yonatan, Anda lihat juga bahwa keterangan Ricky Rizal ini tidak perlu dalam tanda kutip didengar begitu, karena sudah pasti yang benar adalah Eliezer. Ya kalau misalkan RR ini masih berbohong ya tentu nggak usah didengar. Dan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jamin, hakim ini kan juga memiliki penilaian berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang lain dan bukti-bukti yang telah ditampilkan di persidangan. Nah ini kan pasti hakim memiliki penilaian sampai hakim ini mengingatkan, kamu tolong berikan keterangan yang benar. Artinya memang sebetulnya hakim sudah tahu maksud yang disampaikan oleh saksi Ricky Rizal ini tidak sesuai begitu. Nah ini kalau masih berbohong-bohong terus ya gawat. Ini kan memberikan keterangan terdakwanya si Richard begitu ya dan kuat. Tetapi kenapa memang malah kok sepertinya membela-bela FS, padahal kan FS tidak ditanya di situ. Oke, saat ini, begitu, Mbak. Oke, nanti saya akan menanyakan setelah tayangan yang satu ini bagaimana respon dari bapak-bapak, karena pada saat persidangan saksi Ricky Rizal ini menceritakan bagaimana Putri Chandrawati meminta ia mencari Yosua. Ricky Rizal menduga dipanggil Yosua ini karena ada selisih paham antara Yosua dan Kuat Ma'ruf. Saat diantar Ricky Rizal ke kamar Putri Chandrawati, Yosua kurang dari 10 menit ada di dalam kamar. Kita lihat. Saya ke depan lagi, karena saya pikir Yosua dicari ibu yang mulia. Saya ke depan lagi, saya lihat terus Yosua jalan ke saya, terus gimana? Ayo dicari ibu loh. Oh dicari ibu, dipanggil ibu. Diem terus. Yuk sama saya kok, sama saya. Tenang aja Kuat, nggak ngapain sama saya. Terus yaudah bang, masuk. Dia di depan yang mulia, masuk ke lewat garasi, melewati Om Kuat sama Richard. Waktu itu memang ada sempet tatap-tatapan yang mulia, cuma udah, gitu. Udah. Terus masuk ke kamarnya Susi, lewat kamar Susi, masuk, naik ke atas yang mulia. Naik ke atas, terus saya sampaikan pintu kamar ibu kan setengah hampir tertutup, tapi nggak tertutup. Saya buka, izin ibu, ini Yosua ibu. Terus ibu cuma yang karena kondisinya waktu itu saya lihat pucat lemah gitu yang mulia. Cuma diem aja tiduran itu, terus Yosuanya masuk melewati saya. Waktu itu Yosua langsung kayak gini yang mulia. Terus duduk di situ, terus saya lihat saya nggak dicari, berarti saya nggak itu, saya yaudah saya tutup aja pintu yang ram, karena pintunya ada dua yang mulia, yang dalam buka ke dalam, yang ram buka keluar. Yang pintu dalam setengah tertutup, jadi saya tutup yang pintu ram. Terus setelah itu saya hanya berdiri di daerah situ aja yang mulia, di lorong itu, sambil sesekali melihat ke arah dalam yang mulia. Karena saya tidak tahu masalah ini masalah apa. Setahu saya dari cerita Om Kuat berarti masalahnya ada perselisihan antara Om Kuat dengan Yosua, ada selisih paham gitu kan. Ya. Siap.
selama berapa lama Yosua berdua dengan saudara Putri di dalam? Tidak terlalu lama yang mulia. Ada selisih paham antara Yosua dan Kuatmaruf. Dugaannya seperti itu. Silakan Mas Yonatan. Ya, kalau saya berpendapat Mbak ya, memang kedekatan Ibu Putri dan almarhum itu memang sangat dekat dan itu juga diakui oleh beberapa ajudan ya, terutama Richard dalam kesaksiannya juga disampaikan, begitu juga dengan bukti-bukti lain yang telah ditampilkan di persidangan bahwasannya memang ada kedekatan dan bahkan Yosua ini sangat disayang sekali oleh Ibu PC. Kami menduga karena almarhum Yosua ini terlalu dekat dengan Ibu Putri ya, yang notabene tidak selama Kuat bekerja begitu ya, tetapi kok malah sayangnya lebih besar kepada Yosua sehingga Kuat ini sepertinya sirik dan iri hati begitu. Dan kami juga menduga sebetulnya sumber masalahnya ini kompornya itu ada di Kuat, Mbak. Tapi kalau lebih dekat dengan Yosua, kenapa sampai pada saat di persidangan lalu Icat bilang Putri ini ingatkan tentang CCTV dan sarung tangan? Nah, kalau kami melihat sepertinya PC ini terjebak dalam keadaan. Nah, terjebak dalam keadaan ini silakan diberikan penilaian, kami tidak mau terlalu jauh menduga, tapi kami melihat sepertinya sudah terjebak di dalam keadaan, Mbak, begitu. Tapi kami masih meyakini, tapi kami intinya masih meyakini almarhum ini sangat dekat dan baik sekali dengan Ibu Putri. Pak Jamin silakan. Silakan Pak Jamin. Halo, Ya, dengar silakan, ya? Pak Jamin. Ya, jadi saya kira ini bukan hal yang substansial keterangan Ricky Rizal terkait dengan di Magelang ya. Itu sudah saksi-saksi lain sudah menerangkan, Susi, Kodir udah menyerangkan dengan jelas kalau sebenarnya mereka tidak ada satu terkait dengan pelecehan seksual. Kalau itu yang menjadi keterangan terkait pelecehan seksual, itu nilainya sangat rendah, bahkan 0 saya kira hakim menilai hal itu. Bahkan hakim dari tadi cuma diam aja, dia pikir ya udahlah kamu cerita terserah kamu lah, gitulah ibaratnya ya. Nah, jadi hal yang dia ceritakan itu tidak mempunyai poin nilai untuk mengungkapkan dan keterkaitan dengan pasal 340 dan 338. Jadi bukan menjadi dasar alasan sehingga itu ada alasan dia membunuh atau sebagai motif membunuh. Nah, itulah yang menjadi hal yang tidak menjadi poin di situ, sehingga hakim nggak begitu mencecar terlalu mendalam terkait itu. Justru hakim menanyakan terkait dengan apa yang terjadi di Duren 3, itu aja. Nah, itu ya yang sangat disayangkan tadi oleh hakim, ternyata R ini tidak mau mengungkapkan fakta yang sebenarnya menurut pandangan hakim itu. Dan Berarti saya kalau juga, menurut Pak Jamin sendiri bahwa sebenarnya hakim ini punya keyakinan kronologi cerita tersendiri, tapi ditanyakan tadi pada saat ke Ricky Rizal bahwa kamu sayang nggak anaknya ini karena mungkin saja bisa memberikan keringanan hukuman kalau RR mau jujur. justru itu tadi sudah dikasih clue sebenarnya oleh hakim. Dia bilang begini, satu-satunya yang mengungkap ini adalah hanya Baradae. Nah, jadi diberi kesempatan kepada dia untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya supaya nanti dia mendapatkan keringanan yang paling tidak jauh beda dengan Baradae. Cuma kesempatan itu kelihatan tidak digunakan oleh RR ini gitu. Malah sudah berapa kali itu clue itu sudah ada begitu, bahkan sampai ke keluarga. Jarang loh hakim sampai berkata seperti itu di Dan persidangan. berkali-kali ya. Iya, itu jarang sekali. Artinya kesempatan itu kalau dalam tanda kesimpulan saya, hakim ini masih sayang sama RR, asalkan dia memberikan keterangan yang benar, gitu aja gitu. Terakhir saya ke Mas Yonatan. Mas Yonatan, Ya. saat ini yang sedang bersaksi adalah Kuat Ma'ruf. Anda melihatnya dengan kesaksian Kuat Ma'ruf? Ya, kalau saya melihat sudah tidak ada pilihan lain Kuat Ma'ruf jika memang mau ada sedikit ya peringanan hukuman untuk dirinya, tolong berkata jujur. Karena menurut saya Kuat Ma'ruf ini justru sumber masalah ya. Awal pemicu masalah ini saya melihatnya justru ada di Kuat ya, bersama dengan PC dan kemudian ke Sambo. Maka dari itu Kuat ini kalau memang mau lebih ringan sedikit ya, lebih baik sampaikan saja apa adanya, jangan dibuat-buat. Itu aja yang ingin kita ingatkan, Mbak. Terima kasih Yonatan Baskoro, pengacara Yosua dan pakar hukum pidana Jamin Ginting sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-bapak.